Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfi dan ini adalah tugas saya untuk psikolinguistik. Di sini saya mengambil dua materi yaitu language and brain dan language disorder. Poin yang pertama, language dan brain. Jadi litene arah hubungan antara bahasa kanca otak. Beberapa bagian di otak ini ia berfungsi untuk pengolahan bahasa dan kanca kalimat. Nah, di area otak ini biasa terbagi jadi dua bagian, le kiri kanca le kanan. Le bagian otak no arah bagian otak kiri kanca bagian otak kanan. Nah, ia sih tersambung oleh urat. Bareng-bareng ke urat ini ia nyambung si dua bagian si terus berhubungan kanca nyediaan perangkat untuk otak kanca si hubungan otak kanca bahasa. Ini arah hemisfer kiri. Nah, biasanya hemisfer kiri ini ya bagian otak isi bertanggung jawab le pengolahan bahasa kanca pasta neraus. Soalnya ini dia si teparan isi aran dominan atau si paling berguna di otak manusia dalam mengolah bahasa. Nah, bagian kanan hemisfer ini dia si paling belit fungsinya di otak manusia di otak manusia untuk mengolah bahasa si ucapannya si manusia sendiri. Jadi poin selanjutnya ini arah proses bahasa di otak manusia. Arah dua area simbol tiang dia paling penting berguna oleh pemrosesan bahasa ini. Arahnya memiliki area kanca beroka area. Di tahun baru alas 65 fisikawan mengenai Prancis Saaram Paul Broca dia ngalamin pengalaman si menarik dengan dia sakit ya otaknya itu ya seda di bagian lobe tengahnya. Nah, terus apa yang si menarik? Si menarik ini dengan si ngalamin ini di bagian kiri frontal lobe ini ya susah meneraus kanca berkomunikasi kanca dengan lain. Apalagi gimana lagu-lagu si familiar atau lagu-lagu si mirip-mirip mungkin agak caranya. Fenomena ini terus si akhirnya ya si taranin aran apasya. Nah, ya berarti dia cocok le bahasanya itu gara-gara kerusakan gara-gara ya seda le bagian broca itu pencel bagian wernik ya si cerita nih. Nah, itu nih arah si taranin kanca wernik area. Nah, terus pada tahun si Juluan ini arah dengan Jerman si indahnya arahnya Karwernike. Nah, ia terkembangkan langsung oleh studi ini bahwa otaknya ini dia terjadi fenomena apasa. Nah, ya karena masih kejadian ini ya sakit di bagian otaknya ini bentuknya ini kadang sakit kadang mendek. Jadi ya ini agak susah memahami kalimat-kalimat atau ucapan dengan si mendek terlalu jelas. Terus apa adalah efek dan akan kerusakan ini? Nah, ini adalah efeknya beberapa efeknya. Pertama, sebutan kata-kata benda ini kadang dina tahu kecuali kata kerja. Terus endah huruf-huruf mati ini dina bau disebut huruf-huruf hidup ini agak susah ya nyebutnya A, I, U atau E, U. Ya susah ngucapin apa sih bang ngucapin isi dengan kanca ya susah kita ya susah
mahamin apa sih kita baru ini. Nah, terus ini ta lanjut ya tiba materi selanjutnya yaitu kelainan bahasa atau language disorder. Nah, apa arti kelainan bahasa ini? Jadi kelainan bahasa ini ialah kelainan dalam berkomunikasi. Nah, kelainan dalam berkomunikasi ini biasanya terkait dengan kanak bebeak atau kanak si masih umuran balita, umuran 2-4 tahun. Nah, yani biasanya kesusahan ya mahamin kata-kata si waktu capang si dengan di suku bahasa. Ya endah kesusahan ya menulis kanca ngeraos. Kelainan bahasa ini beda ya kanca kelainan dalam pengucapan bahasa, contohnya dengan kotal beda ya. Kelainan bahasa ini beberapa tahu yang minyak suara si jelas lalu ya susah ngaduna pasnya berkomunikasi pasnya ngeraos. Nah, apa tanda-tanda siaran di kelainan bahasa ini lamun bebeak si ngalamin kelainan bahasa itu? Biasanya si pertama yaitu susah belajar kanca, susah ngeraos apalagi gina nulis. Si kedua ya agak susah ngelakuin gerakan-gerakan awak si jadi isyarat no. Si kedua ya susah melajarin kosakata atau kalimat. Terus selanjutnya beberapa ini agak susah arah, susah nentuang arah atau ngolah pikirannya. Terus selanjutnya ini beberapa agak susah mengucapkan kalimat-kalimat si muda atau kalimat-kalimat si kontak. Selanjutnya beberapa ini biasa ya aturan kalimat nino agak dia beraturan barat anak-anak si biasa atau anak-anak si normal. Lanjut biasanya yang itu kadang lupa menolong kata-kata di kalimat si sebutan nino. Si terakhir dia tahu kosakata si duit barang-barang secara ulangnya. Lanjut membicara diagnosa kelainan bahasa ini. Jadi cara tegen mau dengan si kena kelainan bahasa ini biasanya aran dokter terapi siwah berpengalaman dalam bidang ngeraos ngajak pengolahan bahasa si agen ngadi beberapa tes. Nah, tes ini agen bada ita sebagai keluarga no, apakah anak itu yang mengalami kelainan bahasa atau tidak. Nah, lamun beberapa informasi dengan teratur pola bahasa, berarti anak itu terdiagnosa sebagai anak si mengalami kelainan bahasa. Lalu lamun anak informasi normal rasang bahasa ini atau malah kata-kata ini berarti anak itu dia mengalami kelainan bahasa ini. Dan ini biasa arah beberapa tes atau tes ini mara suruhnya ya mengenal beberapa kata atau suruhnya ya menulis kalimat-kalimat si pilo saling bagi info kanca tetejaknya yang raos 4 mata. Nah, dokter ini juga harus mengetes gejala-gejala ini apa gejala-gejala si nandain skill bahasa pada bagiannya semara tes ketulian atau kekedokan. Jadi apa faktor risiko jadi mengalami kelainan bahasa ini? Kelainan bahasa ini biasanya menurun
lamun arah dengan toan si ngalamin kelainan bahasa, otomatis kanak ini agak berpotensi ngalamin kelainan bahasa endah walaupun presentasi ini dia nyampe 100%. Nah, atau lamun arah kakak ladina si lamun arah kakaknya si ngalamin kelainan bahasa ini, kemungkinan mungkin kanak ini endah bakalan kena ya ngalamin ya kelainan bahasa ini. Jadi terus materi selanjutnya mungkin cara kita ngerawat kanak si kena kelainan bahasa ini. Nah, jadi si pertama kelainan bahasa ini paling bagus terawat dengan ngeraos kanca terapi menulis. Nah, si kedua kanak ini bisa ya tes mara sabar si wah jelasan itu. Soalnya kelainan bahasa ini endah bau ya jarian beberapa kendala bau yang jarian beberapa efek si bahaya entah mara depresi atau karena kena jadi peneduh, soalnya dia naging semua ngeras macam batur-baturnya si normal. Nah, si ketelu arah CBT, tes CBT. Nah, tes CBT ini karena si ngalamin kelainan bahasa ini agen tes ya secara emosi kanca secara tingkah lakunya. Nah, poin terakhir risiko kelainan bahasa ini, karena si kena kelainan bahasa ini mungkin agen lelah ya agak kesusahan ya minta bater kanca ya agen ngerasa depresi kanca jadi kanak si penedek. Nah, ya penjelasan dengan language and brain kanca language disorder. Mungkin ini doang sih bau kejelasan di waktu ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.